Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas 7 dan tidak pula kita lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Perkenalkan, nama kakak Terpuna Jaya Suhaila dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomika, Pendidikan Biologi. Di sini kakak berterima kasih kepada Bu Asmita dan telah memberi kesempatan kepada kakak, dan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Baiklah, di sini izinkan kakak untuk memberikan tausiah sedikit mengenai kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menutup aurat. Ada nggak yang bertanya, kenapa sih bahasnya malah menutup aurat kan? Nah, jadinya kenapa kamu mengambil tema ini? Karena dapat kita lihat sekarang banyak sekali dari kita, apalagi dari muslim itu kayak disepelekan dengan hijab atau dengan berpakaian yang tidak sopan. Sebelumnya ada nggak yang tahu ini apa itu menutup aurat? Menutup aurat itu ngapain aja sih? Ada yang tahu nggak? Ini kalau kakak tanya, ini adik-adik udah menutup aurat apa belum? Karena masih ada yang pakai jilbab tapi masih rambut gitu ya. Ini Bu, ini. Itu udah bagus loh. Bagus Baiklah, apabila kali ini ingin memberikan informasi yaitu apa pengertian menutup aurat, syarat kita menutup aurat, hukum kita menutup aurat, dan apa hikmah yang kita dapat dari kita menutup aurat. Akhirnya pengertian dari menutup aurat itu berasal dari bahasa Arab yaitu aurat yang berarti memalukan atau secara umum aib yang harus ditutup. Berarti kalau kita buka jilbab itu nanti nampak auratnya kan harus ditutup. Dan secara umum itu misalnya bagian tubuh kita yang tidak tertutup itu kita pasti tahu kita akan mendapatkan dosa. Di sini kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian sudah pada pubertas? Tahu nggak pertama kali kita itu udah pubertas apa belum? Gimana itu? Kondisi adik-adik sudah pada pubertas gitu. Kalau misalnya secara biologi ya, pada cowok yang udah pubertas itu berarti memiliki jakun atau sudah mengalami mimpi basah. Ini udah pada mimpi basah loh. Udah, berarti udah pada pubertas lah ya. Kalau yang udah cewek pasti kita tahu kalau pubertas tuh dapat mens gitu kan, halangan. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian udah pada pubertas, berarti sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Misalnya kalau misalnya cowok ya, batas menutup aurat itu dari mana ke mana? Dari pusat ke mana? Dari pusat sampai ke batas tutup. Sedangkan yang perempuan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kepala. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu kan ditutup semua, jadinya yang diperbolehkan untuk terbuka hanya
wajah dan telapak. Jadinya di sini juga kakak dia memberitahu syarat kita berpakaian itu tidak boleh tipis atau dia bajunya tertutup semua tapi menerawang dia tertutup tapi dia pas gitu ya. Itu namanya juga tidak menutup aurat karena dia menutup tapi dia memberi kado sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri para mukmin untuk menutup aurat karena menutup aurat dapat terjaga dari godaan syaitan. Di sini kakak juga misalnya kakak kasih contoh. Ini ada 2 permen. Ibaratkan ini permen yang satu ini dia masih ada bungkusnya, sedangkan satu ini bungkusnya udah nggak ada, tinggal permen doang. Jika kakak 2 permen ini kakak jatuhkan ke tanah, misalnya tanya air laki mau ambil yang mana, permen yang masih ada bungkusnya apa yang tertutup? Nah, itu diibaratkan seorang wanita yang masih menutup aurat diibaratkan dengan permen yang masih ada bungkusnya, berarti masih suci, masih terawat. Sedangkan ini permen yang udah terbuka atau udah jatuh ke tanah itu berarti tidak suci, udah kotor. Itulah diibaratkan kita sebagai wanita. Jadi kakak di sini menekankan, apalagi kita perempuan, hikmah yang kita dapat dari kita menutup aurat itu kita bisa terhindar dari godaan setan. Yang kedua kita terhindar dari mata laki-laki yang jahat. Misalnya kan sering tuh kan bisa pakai baju seksi kayak di gangguin gitu. Kalau kayak gitu ya cewek risih nggak? Apa sih gitu kan? Nah, jadi itu salahnya di diri kita juga gitu. Karena kita nggak menutup aurat. Yang laki-laki juga salahnya dia melihat yang bukan mahramnya. Ya kan? Dia udah tahu itu haram dilihat, tapi dia masih melihatnya. Di sini juga kakak pernah mendengar ceramah dari salah satu ustadz itu, katanya misalnya ada seorang wanita, misalnya kita gadis itu yang udah tua, kita keluar rumah pakai jilbab atau yang bukan mahramnya melihat kita nggak pakai jilbab, satu helai rambut itu satu langkah juga kayak kita masih gerak. Sedih kan, maksudnya itu ada dosa. Terus ayat kita juga ingatkan masuk neraka karena itu dosa besar kita yang terbuat. Di sini kakak dapat bilang ada ayat kita di sini kakak bilang maksudnya secara ibarat ada dengan cerita tadi ayat kita udah bantu pulang masih kita sekolah gitu kan jajan, tapi gara-gara kita pakai jilbab dia ikut masuk neraka. Kan sedih kan? Gara-gara kita, ayat kita juga ikut masuk neraka gara-gara perbuatan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 2 golongan penduduk yang memasuki neraka. Yang pertama, golongan yang dia itu akan dicambuk dengan ekor sapi. Dia akan dicambuk sampai dia kalau di neraka itu kalau dia dicambuk jadi lagi ditanyakan. Jadi kayak disiksa terus-terusan. Yang kedua itu wanita yang tidak menutup aurat atau telanjang, apa dia kayak pernah dengar nggak sih misalnya dia ikat rambut tapi ikat rambutnya itu seperti bulu unta katanya terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu juga kita berdosa dengan kayak gitu. Di situ wanita yang tidak menutup aurat atau rambutnya nampak atau rambutnya itu menyerupai kutu unta itu akan mendapatkan dia tidak dapat mencium aroma surga. Otomatis kalau tidak mencium tidak masuk, mencium aja tidak diizinkan sama Allah, lagi masuk surga. Serem kan? Selanjutnya kalau misalnya menutup aurat juga kata orang katanya nggak modern, gitu kan, ketinggalan zaman lah. Tapi menurut tadi itu ketinggalan zaman apa? Karena kita lihat banyak gitu kan di YouTube apa di TikTok banyak artis yang berjilbab tapi masih keren gitu dilihat kan. Menegaskan kepada adik-adik sekalian, terutama pada yang kita yang perempuan, karena
pengen tahu agama gitu kan. Jadinya di sini menegaskan kita semua untuk menutup aurat, karena menutup aurat itu suatu kewajiban. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan berarti haram kan, wajib. Terima kasih kepada Nabi atas tausiah akan harapan ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan bermanfaat untuk diri kakak juga. Sekian dari tausiah dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.